mulai ibadah kita, sama-sama kita akan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau urapi kami semua Tuhan. Berkati kami ya Bapa, biarlah Tuhan ibadah ini berlayak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kemenangan telah terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam kudus hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
hadirat-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Allah di atas kami. Oleh sebab itu kami ingin bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Saya undang untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita katakan bahwa hari ini tuh kemerdekaan Indonesia. Saya nanti minta untuk saya berkata merdeka, Bapak Ibu ikuti merdeka ya. Merdeka! 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 Oleh darah Tuhan Yesus kita dimerdekakan. Amin. Sekarang
Kita sudah dimerdekakan oleh darah anak domba. Amin. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Haleluya. Yang siap boleh lambaikan tangannya. Siap untuk diberkati? Amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Kita angkat tangan kita sama-sama, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari anak sekolah minggu. Saya persilakan Esther Sitorus.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih untuk pujiannya adik Esther. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan pulihkan negeri kita Indonesia tercinta. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa, bahwa besok tepat tanggal 17 Agustus 2020 Tuhan, genap usia bangsa kami 75 tahun ya Bapak. Banyak hal yang kami lewati,
dalam kemerdekaan kami Tuhan. Banyak masalah yang dihadapi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, cita-cita para pahlawan kami Tuhan, cita-cita para pendiri bangsa kami Tuhan, Engkau akan memberikan damai sejahtera Tuhan di dalam negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, dengan hati yang satu Tuhan, seluruh rakyat Indonesia kami Tuhan, Engkau akan membuat negara kami menjadi negara yang luar biasa Bapa, yang luar biasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di mana Tuhan telah memilih para pemimpin kami Tuhan, baik Bapak Presiden, para menterinya Tuhan, bahkan para gubernur, bupati, wali kota, sampai pemimpin ke tingkat desa Tuhan. Dengan sehati kami memohon kepadamu Tuhan, berikan hikmat pengertian Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya kami, rakyat Indonesia, merasakan lawatanmu Tuhan, merasakan jamahanmu Tuhan, di mana rakyat kami, hanya Engkau Tuhan yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih. Masih banyak harus yang kami capai Tuhan ke masa depan Tuhan. Kemakmuran, kemajuan, baik di bidang teknologi Tuhan, kami yakin dan percaya kami bangsa Indonesia akan sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Pada saat ini juga kami masih mengalami suatu masalah di mana virus corona Tuhan masih berlangsung. Tapi yakin dan percaya Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan, para medis semuanya Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan untuk senantiasa boleh mereka melayani para yang sakit Tuhan, di mana mereka terkena COVID-19. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami menyerahkan para ilmuwan kami Tuhan ke tangan-Mu. Kiranya mereka boleh dan mendapat yang terbaik, di mana mereka melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, yaitu untuk menemukan vaksin untuk corona Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh mereka pada saat ini akan berhasil dan boleh digunakan untuk masyarakat bangsa dan negara kami Tuhan. Supaya kami masyarakatnya Tuhan akan berjalan dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya gereja-gereja yang ada pada saat ini di negara kami akan tegak berdiri untuk memohon dan meminta kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjamah semuanya, para pemimpin, para gembala kami Tuhan, supaya kami yang sudah mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami, boleh membawa orang-orang yang lain Tuhan untuk mengenal dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu
bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya aku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan apabila kami bisa bersama-sama dapat merayakan kemerdekaan Indonesia. Kami dapat merayakan betapa berbahagianya kami sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang merdeka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi negara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami pada saat ini juga mengucap syukur atas kemerdekaan yang kami nikmati secara pribadi. Terutama Tuhan kemerdekaan secara rohani, kami boleh mengalaminya dan kami merasa merdeka sekalipun ada banyak tekanan-tekanan yang muncul dari berbagai
hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami telah dimerdekakan oleh Engkau, kami dapat mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kiranya pada saat ini firman-Mu akan berbicara, memberkati kami, menolong kami, agar kami dapat memahami dengan sesungguhnya kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Nah, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, kita buat yel-yel sebentar ya. Pada saat saya mengatakan Indonesia, saudara akan katakan merdeka. Nah, kemudian saya akan lanjutkan, aku merdeka. Kamu merdeka. Kita semua merdeka. Kemudian kita tepuk tangan sama-sama. Mengerti? Baik, mari kita akan lakukan. Indonesia merdeka. Aku merdeka. Kamu merdeka. Kita semua tepuk tangan semua. Luar biasa. Saudara, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang merdeka. Topik merdeka. Nah, apakah merdeka itu? Saya mengambil pemahaman merdeka dari kamus dan itu semua yang akan melandasi khotbah ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan merdeka? Bisa diklik. Merdeka itu berbicara tentang 3 hal. Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka, pemahaman yang pertama adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya atau berdiri sendiri. Jadi merdeka itu berbicara tentang bebas dari semua penjajahan. Kita bisa berdiri sendiri tanpa ada orang atau tanpa ada hal yang membuat kita tertekan. Membuat kita merasa dijajah. Itu. Yang kedua, merdeka yang kedua pemahamannya adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Kalau masih ada yang bisa menuntut saudara dan saya, saudara sebenarnya tidak merdeka. Jadi kalau merdeka itu tidak ada seorang pun yang menuntut kita gitu. Jadi kita bebas melakukan apa yang kita mau. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, pemahaman yang ketiga adalah tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Hidup kita tidak bergantung kepada orang lain. Tidak tergantung kepada situasi tertentu, tidak tergantung pada benda tertentu yang sehingga kita bisa bebas dan bisa leluasa bertindak atau melakukan kegiatan kita atau melakukan hal-hal yang kita mau. Nah, dari pemahaman ini sebenarnya ada pemahaman yang salah tentang kemerdekaan. Pandangan yang salah tentang kemerdekaan. Dan ini yang muncul pada waktu virus corona ini, ramai juga ya. Kalau aku merdeka, berarti aku bebas melakukan segala sesuatu sekehendak hatiku. Saya mendengar di berita saudara, ada satu kelompok orang di daerah barat. Mereka merasa dengan peraturan lockdown dari negaranya, peraturan semacam PSBB gitu ya. Di negara mereka itu terlalu menekan mereka. Mereka tidak bisa pergi ke mall, mereka tidak boleh rekreasi, mereka tidak boleh jalan-jalan semaunya, mereka tidak boleh mengadakan perkumpulan banyak. Dan sekelompok anak orang ini, mereka menyatakan protes terhadap itu. Karena mereka menganggap kami punya hak untuk mengatur diri kami sendiri. Jadi mereka memiliki pertemuan, perkumpulan, berkumpul setiap hari, makan-makan dan pesta. Dan bukan hanya itu saudara, waktu saya mendengar itu saya terkejut juga. Bahkan mereka sengaja memasukkan orang-orang yang terkena COVID, yang terinfeksi COVID masuk dalam pertemuan mereka. Dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka kebal terhadap COVID. Mereka merasa menang, mereka tidak terintimidasi oleh COVID itu. Sehingga dengan sengaja mereka masukkan orang-orang yang terkena COVID di dalam pertemuan mereka. Mereka tidak lagi menjaga jarak, mereka tidak lagi pakai masker. Dan mereka merasa bahwa kami bebas.
Nah, apakah yang dimaksud dengan merdeka atau bebas? Aku bisa berbuat sekehendak hatiku seperti yang aku mau. Apakah itu yang benar? Mari kita akan belajar pandangan yang benar tentang merdeka berdasarkan firman Allah. Yang pertama, mari kita akan membahas tentang kebenaran dasar tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen. Saudara, kebenaran dasar atau doktrin yang mendasar yang harus saudara tahu sebagai seorang Kristen. Saudara harus menyadari bahwa kemerdekaan Kristen ini memiliki kekuatan yang membuat kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita akan buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 36. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 36. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Saya mulai dengan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada waktu Yesus melayani, seperti ada percakapan di antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa kamu membutuhkan kemerdekaan. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, kami keturunan Abraham. Orang-orang Yahudi itu memiliki rasa kebanggaan tersendiri sebagai keturunan dari Abraham. Orang yang dipilih. Bagi orang Yahudi dia merasa walaupun mereka ada di dalam penjajahan pada waktu itu. Mereka tidak pernah merasa diri mereka dijajah. Karena bagi mereka janji Abraham ada pada mereka. Apa janji Abraham? Semua bangsa-bangsa akan diberkati melalui mereka. Mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa akan tunduk di bawah mereka. Mereka lah yang menjadi penguasa. Itulah sebabnya kenapa mereka sangat yakin bahwa mereka bukan menjadi hamba siapapun. Mereka tidak mau menjadi budak siapapun. Tetapi pada ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 34. Ini kebenaran dasar yang saudara harus pelajari dari Alkitab yang mengatakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang adalah hamba dosa? Sekalipun dia secara lahiriah dia hidup di negara yang merdeka seperti kita. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang membuat kita bisa bebas melakukan sekehendak kita sendiri. Tetapi ketika ada dosa dalam kehidupan kita, maka kita sebenarnya sedang menjadi budak dari dosa itu. Apa yang dimaksud saudara menjadi hamba atau budak? Kata hamba atau budak itu berbicara seseorang yang tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Saudara, di sini sudah tidak ada perbudakan. Tapi pada waktu yang lalu, saudara, seorang budak dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Kalau seandainya tuannya mau menjual dia tidak bisa katakan tidak. Bahkan saudara, yang paling menyedihkan adalah kalau budak ini mempunyai istri dan anak-anak, dia tidak punya hak atas istri dan anak-anaknya sekalipun. Jadi kalau satu kali tuannya mengatakan, berikan istrimu kepadaku dan kujual menjadi pelacur. Dia tidak bisa mengatakan tidak. Karena seorang budak atau seorang hamba tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dan saudara tahu bahwa orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang melakukan dosa, permulaannya dosa itu seperti
coklat yang manis. Tapi begitu orang melakukannya, mereka tidak sadar bahwa dosa itu telah memperbudak dia. Untuk selanjutnya, dia akan ingin melakukan dosa itu berkali-kali. Jangan pernah saudara ingin belajar mengatakan dusta atau berbohong. Sekali saudara berdusta, yang kedua akan lebih mudah untuk berdusta. Betul? Yang ketiga, lebih mudah lagi. Yang keempat, lebih gampang lagi. Yang kelima, menjadi kebiasaan. Asal ngomong tuh yang ngomongnya bohong, gak pernah jujur. Kenapa? Karena dosa itu sifatnya memperhamba, memperbudak. Tetapi Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ayat ini mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus seperti mematahkan rantai dosa dalam kehidupan kita, sehingga kita bebas melakukan apa yang kita mau lakukan. Tapi tentunya dalam tuntunan Roh Kudus. Ada satu kisah tentang penebusan pada zaman dulu ya. Cerita zaman dulu. Memang kata penebusan di dalam Alkitab itu sebenarnya berbicara tentang arti seperti budak. Jadi kata penebusan ini sebenarnya adalah harga pembayaran atau nilai yang dibayar untuk membayar seorang budak. Nah, pada waktu yang lalu saudara bayangkan, saudara harus membayangkan situasi perbudakan pada waktu yang lalu dan ada pasar budak di situ. Jadi orang itu diperjualbelikan zaman dulu. Bayangkan bahwa saudara adalah salah satu di antara budak-budak yang dijual. Karena saudara menjual diri saudara dengan melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa dia seperti mengizinkan dirinya diperbudak. Dan di pasar budak dosa itu ada budak-budak yang banyak sekali di situ termasuk saudara dan saya. Kemudian mungkin di situ ada provokatornya yaitu iblis. Dan iblis akan mengatakan, ayo siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Mungkin ada setan yang lain katakan, aku mau beli ini, aku perlu alat ini untuk aku pakai, untuk menghancurkan keluarga yang ada di sana. Orang ini cocok sekali, oh silakan, bayarlah dan bayar gitu. Nah, satu kali Yesus datang ke pasar budak itu dan dia melihat saudara dan saya. Waktu dia ke pasar budak itu dan dia melihat saudara dan saya, dia merasa jatuhlah belas kasihan. Orang ini tidak diinginkan sebagai seorang budak. Seorang budak itu kalau diinginkan tuh kan yang kekar, yang cakep, yang kira-kira bisa bekerja. Ini enggak ada saudara, tanpa talenta. Gak ada bakat, gak ada kemampuan, miskin, kurus, kering, jelek, udah gak ada lah, sakit-sakitan. Pokoknya semua orang rasanya tidak ada yang memilih orang itu. Di dalam Korintus dikatakan, menurut ukuran dunia, saudara adalah orang yang tidak terpandang dan tidak diingini. Tetapi Yesus datang dan kemudian dia jatuh belas kasihan, dia melihat kenapa orang ini sudah susah, sudah tidak terawat, sudah teraniaya, tapi tidak ada orang yang mau membeli. Dan pada waktu itu Yesus katakan, aku mau beli orang ini. Aku mau beli Lili yang tidak terpandang ini. Aku mau beli Kim, aku mau beli Tina. Dan dia sebut nama satu persatu, aku mau beli ini. Dan kemudian si yang jual mengatakan, kamu mau beli dengan harga apa? Berapa kamu mau? Aku mau harganya adalah 1.000 juta dolar. Mungkin berapalah yang paling gede. Dia merasa bahwa orang ini punya uang. Dan dia minta bayaran yang besar. Tapi Yesus katakan kepada orang ini, kalau engkau minta itu, aku akan bayar dengan harga yang lebih besar lagi daripada yang kau minta. Apa yang kau mau? Dan dia katakan, aku membayar dengan nyawaku sendiri.
silahkan engkau ambil nyawaku. Dan karena Yesus nyawanya berharga, saudara ya. Karena dia yang dipilih, jadi nyawanya sangat berharga. Karena itulah penjualnya, iblis merasa, aku suka dengan tawaran ini dan aku mau. Silahkan engkau ambil itu, budak-budak yang tidak berguna itu, yang selalu jatuh dalam dosa. Silahkan ambil. Dan orang-orang seperti saudara dan saya yang tidak terpandang ini, yang suka melakukan dosa ini, yang gampang sekali lemah di dalam keinginan, orang-orang yang seperti ini kemudian diambil oleh Tuhan, dibayar dengan harga yang mahal. Dan ketika sudah dibayar, kita datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Yesus, aku ingin apa yang aku lakukan. Sekarang kan beda, pindah kepemilikan namanya ya itu ya. Dulu miliknya iblis karena kita terjual dalam dosa. Tapi sekarang beda kepemilikan. Kita pindah kepemilikan. Sekarang miliknya Tuhan Yesus. Waktu menjadi miliknya Yesus, kita tanya, Tuhan kira-kira apa yang aku harus lakukan ya? Aku sekarang tunduk karena budak tidak punya kehendak dalam dirinya sendiri. Tetapi saudara bayangkan, Tuhan yang satu ini berbeda dengan Tuhan yang lain. Dia berbeda dengan dosa yang selama ini memperhamba saudara. Tuhan yang satu ini mengatakan, kalau engkau sudah dimerdekakan, silahkan berbuatlah apa saja yang memang kamu ingin lakukan. Tapi itu yang menyenangkan hatiku. Bebas, terserah saudara. Silakan. Lakukan. Apa yang kamu mau lakukan, silakan. Dan apa yang kau lakukan itu, ingatlah. Bahwa itu haruslah menyenangkan hatiku. Gak ada patokannya. Makanya kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Apakah kalau yang namanya rohani itu kalau bisa berkhotbah seperti saya? Tidak. Apakah yang namanya rohani itu kalau misalnya berdoanya 1 hari 10 jam? Juga tidak. Patokannya apa? Saudara akan dituntun oleh Roh Allah dalam hati saudara. Yang akan menuntun saudara berbuat sesuai dengan kemerdekaan saudara. Nah, dari kebenaran ini maka kalau bisa digaris bawahi saudara. Bahwa kemerdekaan kita itu ditentukan dari dalam diri kita. Bukan dari situasi luar. Nah, hal inilah yang menjadi salah tangkap dengan orang Israel pada waktu itu. Orang Israel menganggap diri mereka bahwa mereka masih dijajah oleh pada waktu itu oleh orang Romawi, kerajaan Romawi. Karena saya masih dijajah oleh kerajaan Romawi, saya belum merdeka yang sesungguhnya. Karena itulah kenapa mereka mengharapkan seorang Mesias. Mesias itu adalah seorang pembebas. Orang yang dijanjikan oleh perjanjian lama dalam kitab suci mereka. Bahwa orang ini akan datang. Seorang yang diurapi. Kata Mesias aslinya. Artinya itu berbicara tentang orang yang diurapi. Yang diurapi. Orang yang diurapi ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi membebaskan mereka. Karena itulah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sehingga mereka begitu menantikan hal ini. Dan pada waktu Yesus datang, saudara. Pada waktu Yesus datang, mereka mengharapkan Yesus melakukan banyak mujizat. Wah, ini benar ini. Nanti dengan mujizatnya, dia akan bebaskan kita dengan sekali tepuk. Tepuk. Langsung orang-orang Romawi mati semua dan kita menang. Bayangan mereka bahwa kemerdekaan itu ditentukan dari situasi luar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu, dalam Matius 27 ayat 42 ya. Matius 7:42. Ini pernyataan orang Yahudi yang mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia melayani mereka dan kemudian mati di kayu salib, mereka menganggap bahwa ini kegagalan, bukan kemenangan. Ini bukan Mesias yang kami harapkan. Karena Mesias yang kami harapkan, hai engkau yang mengatakan dirimu Raja Israel, Mesias turun. Selamatkan dirimu sendiri dari salib itu dan selamatkan kita. Dan dia merasa Yesus gagal. Padahal saudara, kalau saudara belajar dari kebenaran dasar itu, salib itu
adalah lambang kemerdekaan dan kemenangan. Karena pada waktu Yesus disalib, itu seperti kutuk dosa yang mengikat setiap orang yang percaya kepadanya itu. Dilepaskan, tes, gitu. Lepas. Pada saat harga saudara dibayar oleh nyawa. Yesus harus mati waktu dia menjelma menjadi manusia. Dia harus mati. Kenapa? Karena kematiannya itu harus menggantikan kematian saudara dan saya. Dengan kematian itu artinya kematian kita terbayar. Dan secara legal atau secara hukum, kalau satu kematian yang dituntut, ingat bahwa merdeka itu berarti bebas dari tuntutan. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita diperbudak dosa, maka kita dituntut oleh dosa itu bahwa kita harus mati. Tetapi ketika Yesus menggantikan kematian itu, kita bebas dari tuntutan siapapun juga. Makanya tadi lagu tadi mengatakan, kita dibebaskan oleh darah anak domba. Tidak ada seorang pun bisa mendakwa saya dan katakan, kamu harus mati. Tidak, karena sudah dibayar dan sudah digantikan. Nah saudara, orang-orang pada masa kini gagal memahami tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang sudah kita alami di dalam diri kita. Ketika kita mengalami kebebasan dari dosa kita. Karena apa? Kalau orang itu dimerdekakan dari dosa, maka dia tidak akan mengalami tekanan atau rasa kekhawatiran atau ketakutan akan apapun juga. Karena kalau satu orang datang kepada dia dengan membawa pisau dan ingin membunuh dia tidak takut mati. Kenapa? Karena kematian secara fisik tidak membawa kematian secara rohani. Masih ada tempat di surga yang bisa membangkitkan kita, menghidupkan kita dan tinggal dengan bahagia di surga. Kalau satu orang kemudian kena COVID, ini bukan masalah menantang. Kalau kita anak Tuhan berarti kita bisa mengalami mujizat dan pasti kita disembuhkan dari COVID, pasti kita kebal terhadap COVID. Bukan itu masalahnya. Karena bagi orang Kristen, kena COVID atau tidak, masalahnya bukan penyakitnya, tetapi yang di dalamnya loh. Tetap ada rasa ketenangan, tetap ada rasa keyakinan, tetap ada rasa percaya Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku masih bisa mengalami kesembuhan secara sempurna di surga. Tidak ada masalah, tidak ada ketakutan. Jadi sebenarnya yang membedakan orang itu merdeka itu bukan karena situasi di luarnya. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen di daerah yang sulit, di daerah yang menentang mereka. Mereka banyak di penjara. Bukan hanya di penjara saja, mereka dianiaya. Saya pernah melihat satu tayangan, ini karena imannya, ini orang berwarna kulit hitam ya. Karena imannya, kemudian dia tahu enggak, dia dibakar hidup-hidup. Dia dikumpulkan, ditaruh, seperti ini kan orang kayak suku tertentu. Dia dimasukkan di satu tempat yang sengaja dibuat-buat mereka, dilobangi, mereka dimasukkan situ. Mereka enggak mau pun dipaksa mereka masuk di situ. Setelah dipaksa mereka masukkan ranting-ranting kering. Kemudian salah seorang melempar api dan membakar mereka hidup-hidup. Tapi saudara perhatikan, walaupun mereka secara fisik, mereka seperti tertekan, ditekan, dianiaya. Tapi hati mereka tidak ada yang menekan. Mereka tetap penuh damai sejahtera. Stefanus ketika dia dirajam dengan batu dan hampir mati, dia tidak merasa tertekan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang merasakan kebebasan, orang yang menganggap dirinya merdeka, orang yang bisa mengeluarkan uang, membeli segala sesuatu. Tapi orang itu tertekan. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri walaupun dia memiliki segala sesuatu. Ini menunjukkan saudara bahwa kemerdekaan itu tidak bergantung dari situasi luar.
Tetapi ketika dalam diri kita merasa merdeka, maka kita bebas dan kita tidak merasa takut. Kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari kecemasan, kita bebas dari kekhawatiran. Nah, yang menjadi masalah, apakah kita mengalaminya? Loh saya ini loh jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi kok saya masih merasa tertekan ya? Kok masih ada ketakutan-ketakutan tertentu yang saya alami? Yang selanjutnya saudara harus belajar. Anda sudah merdeka, berlakulah seperti orang merdeka. Ada orang yang satu kali dia menemukan sebuah batu yang sangat indah, tapi batu ini cukup berat. Batu ini seperti batu permata yang indah, tapi berat. Satu kali terjadi banjir dan melanda rumahnya. Dan kemudian ada perahu karet yang lewat dan katakan, "Bapak, ayo cepat keluar, berenang ke sini cepat. Ayo keluar dan berenanglah, karena kami akan menolong Bapak." Ya, karena ini halamannya luas, jadi dia bisanya hanya di luar yang menolong dia ini pas kelompok SAR ini. Dan yang orang ini merasa berat kalau seandainya batunya ini hilang. Setelah banjir kan kita tidak tahu siapa yang bisa ambil. Kemudian dia bawalah batu itu dengan kantongnya, ditaruh di tas ransel, dia bawa. Berat sekali, itu yang membuat dia melangkah di air begitu berat. Kemudian SAR tahu bahwa dia terlalu susah melangkah dan dia katakan, "Bapak, tinggalkan itu tas itu, lepaskan saja. Cepat Bapak, ini bahaya nanti, ini air tambah tinggi." Tapi si orang ini katakan, "Gak mau, aku gak mau." Dan dia bawa itu, saudara, dia bawa. Kemudian ada perahu karet yang lewat di sebelahnya, perahu karetnya yang menolong dia di sana, tapi ada perahu karet yang telah menolong orang lain. Perahu karet ini penuh, menolong orang lain lewat. Dan dia katakan, Pak, saya bantu. Ini tasnya saya bawakan. Enggak mau, ini terlalu sayang untuk saya lepaskan. Saya takut kalau ini diambil orang. Jadi dia terlalu sayang untuk melepaskan. Dia pegang, saudara. Dan ketika dia masuk di perahu karet, di tempat dia ditolong, nakodanya katakan, "Pak, taruh saja beban itu. Saya lihat tadi Bapak sudah kelelahan." Dan dia kelelahan karena dia membawa beban itu, membawa tas yang isi batu kesayangannya itu. Dia kata, "Lepaskan Pak, taruh Pak." Tapi Bapak ini kata, "Enggak mau, aku akan tetap pegang." Dan saudara tahu, dia kelelahan, dia tertekan. Tapi itu karena pilihannya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kalau saudara tahu bahwa saudara ini adalah orang yang merdeka, kita mengalami kemerdekaan, saudara harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Ya jangan sampai mau diikat oleh orang atau oleh kegiatan atau oleh hal-hal tertentu yang membuat saudara merasa tertekan, yang saudara merasa terikat. Mari kita buka di dalam Galatia. Kitab Galatia pasal 4 ayat 9 saya akan bacakan. Galatia 4 ayat 9 mengatakan, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?" Kemudian 5 ayat 1, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Orang-orang Galatia, dia dibebaskan, tapi dia masih mengikuti tanggal ini. Tidak boleh melakukan sesuatu. Kalau hari Kamis melakukan sesuatu itu bisa kualat. Dan mereka mentaatinya. Makanya tuh Paulus katakan dengan gemes, "Kamu itu sudah bebas. Kenapa kamu mau dikenakan kuk perhambaan?" Ingatlah baik-baik, jangan memilih satu perbuatan atau aktivitas yang membuat kita diperhamba. Cara ngetesnya, cara mengujinya adalah apakah kalau aku tidak melakukannya, aku sangat terganggu atau tertekan. Jadi misalnya ada satu aktivitas, misalnya ya, ini semua lagi suka badminton, saya suka badminton, suka. Itu aktivitas yang disukai, berdosa? Enggak berdosa. Tapi ketika melakukan badminton misalnya, tapi ketika saudara tidak bisa melakukan badminton karena satu hal, misalnya karena istri sakit atau karena istri capek perlu dibantu, enggak bisa. Aku kalau enggak badminton, enggak bisa. Nah,
Kalau hal itu, jadi aktivitas apapun atau kegiatan apapun yang saudara lakukan dan itu memperhamba saudara, apabila saudara tidak melakukannya, saudara merasa tertekan, itu berbahaya. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen juga harus belajar puasa. Jadi makan juga bukan sesuatu yang kita harus membuat kita tertekan gitu sih. Kalau satu kali kita tidak bisa makan pun, kita tidak merasa hidup kita kiamat. Nah, jangan jadikan benda atau orang tertentu menjadi tuan dalam hidup kita selain Allah. Kalau kita ingin berlaku merdeka, jangan lagi mau diperhamba, baik itu oleh orang maupun benda tertentu. Jangan sampai begini, ini ciri mengukurnya adalah kalau kita kehilangan benda itu atau kehilangan orang itu, kita hilang harapan. Kita merasa diri kita tidak ada gairah hidup. Kalau itu terjadi, ini berarti saudara sedang menjadikan benda atau orang itu menjadi tuan di atas saudara. Dan sudah diperhamba oleh orang itu. Jadi sekarang itu perbudakan itu tidak nampak. Tetapi hati-hatilah, jangan sampai saudara memiliki tuan yang lain ketika saudara dibebaskan. Nah, setelah kita dimerdekakan, pilihan itu bergantung kepada saudara dan saya. Tuhan sudah mengatakan, saudara bebas, saudara merdeka. Tapi menjalankan kemerdekaan itu pilihan saudara. Kalau saudara masih ingin diperbudak, ya sudah, pilihlah aktivitas yang memperbudak saudara. Yang membuat saudara tidak bisa melepaskan. Tapi kalau saudara ingin benar-benar merdeka, jangan sampai ada aktivitas atau benda atau orang yang memperhamba hidup saudara. Saudara adalah milik Allah. Amin. Nah, tetapi ingat bahwa merdeka itu tidak berarti sama dengan memberontak. Kalau begitu, aku tidak mau taat kepada majikanku, bukankah aku bebas? Itu salah. Aku tidak mau lagi taat kepada orang tua, karena aku bebas, karena aku merdeka. Itu juga salah. Karena di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, saya akan bacakannya untuk saudara. Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Mungkin perlu ditambah lagi di dalam pasal 5, hai istri-istri, taatilah suamimu, tunduklah kepada suamimu. Saudara, semua perintah itu, kenapa? Padahal kita merdeka, kenapa kita harus taat, kenapa kita harus tunduk? Di bagian lain di kitab Roma, taatilah pada pemerintah yang berkuasa atasmu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kemerdekaan yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang di luar, saudara, di dalam kita. Pada saat kita tunduk dengan rela hati, kita sebenarnya merdeka. Kita tidak akan merasa tertekan untuk taat atau tunduk kepada otoritas di atas kita. Entahkah itu orang tua kita, entahkah itu majikan kita, entahkah itu suami kita. Tapi ketika seseorang ingin bebas dari otoritas, itu tandanya orang itu sebenarnya belum merdeka. Karena dia ingin bebas. Kalau kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, tidak perlu kita ingin berontak dan berteriak, minta bebas. Karena kita sebenarnya sudah bebas. Biarlah pada saat ini kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lagu lama. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Mari pemain musik. Sekarang saya sudah bebas. Gitu ya. Amin. Aku yang semangat ini ya karena kita sudah bebas. Mari kita akan menerapkan kebebasan yang sesungguhnya dengan cara yang tepat. Seperti firman Allah katakan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba
bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya, amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sayang saya sudah bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Apabila ada di antara saudara yang saat ini merasa tertekan untuk sesuatu. Apabila di antara saudara yang merasa ketakutan akan satu hal. Apabila ada di antara saudara yang saat ini diperhamba oleh satu kegiatan tertentu. Atau saudara merasa diperbudak oleh orang atau benda tertentu dalam hidup saudara. Saat ini mari alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya firman Allah mengatakan, apabila engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan dibebaskan dan engkau akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan itu akan keluar dari dalam hatimu yang membuat engkau merasa merdeka, engkau bebas, engkau tidak akan merasa takut lagi. Engkau tidak akan merasa tertekan lagi karena engkau telah dibebaskan dari dosa. Dan selanjutnya Roh Allah akan menuntunmu agar engkau tidak lagi dituduh atas dosa, atas perbuatan yang telah engkau lakukan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, dengan rela mengizinkan Tuhan mengorek hatimu, menyembuhkan lukamu, membersihkan dosamu. Akui dengan jujur. Tapi ketika saudara merasa diri saudara benar, ketika saudara merasa diri saudara sudah merdeka, saudara tidak perlu lagi Tuhan Yesus, maka saudara akan hidup di dalam ketakutan dan tekanan. Tuhan Yesus akan tolong kita. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Sekarang saya sudah bebas. Dan saya mohon Bapak Gembala akan berdoa buat kita, agar kita benar-benar dibebaskan dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami, dan kiranya kemerdekaan secara rohani itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kiranya darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Dan kiranya kuat kuasa-Mu itu menyertai kami. Biarlah kemerdekaan kami secara rohani itu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kehidupan kami. Berbicaralah terus Tuhan. Kami hamba yakin dan kami semua yakin setiap kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu.
kiranya dapat menjadi berkat dan memerdekakan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Nah, mari kita akan memberikan persembahan dan mari kita akan siapkan, dan nanti saya minta Ivana untuk berdoa bagi persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang akan mau memberikan persembahan atau persepuluhan, silakan bisa transfernya di nomor rekening ya di bawah ini. Nah, nanti kemudian setelah itu kita nyanyi Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tolong kiranya Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Tolong lipat gandakan dan kembalikan pada kami lagi, supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Jam ibadah hari Selasa ada doa syafaat di tempat ini, dan kemudian hari Jumat ada ibadah di Rumah Sakit Sumber Gelaga, dan hari Minggu ibadah-ibadah mungkin KKA online, kaum muda juga online, kaum pria ya. Dan kemudian hari Minggu ibadah minggu depan masih ada ibadah online jam 6. Dan kemudian yang jam 9-nya kita pakai juga menjadi ibadah live streaming. Jadi untuk 2 minggu lagi ibadahnya cuma 1, yaitu jam 9. Tapi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyaksikannya nanti karena itu akan disiarkan gitu ya, seperti itu. Nah, itu saja pengumuman-pengumuman. Nah, saya undang untuk mari kita akan menutup ibadah ini. Mari kita akan bagi berdiri. Dan kiranya kita yakin dan percaya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu juga. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua pada saat ini, baik yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah-rumah. Mari Roh Tuhan terus akan membungkus, memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberkati baik dalam ekonomi, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, masa depan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia secara khusus mengalami kemerdekaan. Tuhan anugerahkan kemerdekaan 75 tahun ini. Dan biarlah berkat-Mu dicurahkan atas kami semua ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati jam-jam ibadah sepanjang hari-hari yang akan datang, baik ibadah new normal maupun ibadah online. Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah juga Tuhan melawat. Dan kiranya pada saat ini, kiranya sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita akan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.